Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Yang tidak masuk hari ini siapa? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang unsur-unsur surat pribadi. Masih ingat kan? Unsur-unsur surat pribadi itu ada apa saja? Tanggal dan alamat. Nggak kebalik. Ya, alamat atau tempat dan baru tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Contoh salam pembuka. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, bisa assalamualaikum, bisa apa kabar. Apa kabar benar? Hai, halo. Atau salam kangen, salam rindu, salam cinta, itu bisa ya. Terus yang ketiga apa? Kalimat. Nah, baru kalau kalimat pembukanya nanti hai apa kabar. Misalnya mau kirim surat ke Ibu Evi, hai apa kabar Ibu Evi. Nah, bisa seperti itu. Lanjut, yang keempat apa? Isi surat. Isinya di situ apa yang diterangkan? Apa yang ingin disampaikan atau tujuan kita membuat surat itu. Jadi isinya itu bisa apa yang ingin disampaikan atau tujuan pembuatan surat tersebut. Lanjut. Penutup surat. Penutupnya apa? Penutupnya apa? Masa belum. Ya, kalau tadi di pembukanya salam, assalamualaikum, berarti di akhirnya Waalaikumsalam. wassalamualaikum. Nah, pintar. Baru yang terakhir? Yang terakhir apa? Ya, tanda tangan dan nama pengirim. Nah, itu unsur-unsurnya. Jadi harus diperhatikan dalam penulisan surat pribadi. Manfaat penulisan surat pribadi itu apa? Jadi kita kaitkan, kita hubungkan manfaat penulisan surat pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Mempermudah komunikasi, mempermudah komunikasi antara orang pertama dan orang kedua. Itu menurut Nuke. Orang ketiganya nggak ada. Jadi orang pertama dan orang kedua. Dalam bentuk apa komunikasinya? Surat itu berarti bentuknya tertulis. Komunikasi tertulis. Jadi mempermudah komunikasi secara tertulis. Jadi orang itu kan ada yang tidak bisa berkomunikasi lewat lisan, maksudnya menuangkan idenya lewat lisan. Kalau lewat lisan bingung mau ngomong apa, mau ngomong kangen kan malu. Nah, itu bisa lewat surat pribadi tadi, mengungkapkan rasa cinta kepada orang-orang terkasih. Rasa cinta itu bisa dengan siapa? Ibu, sahabat, tetangga. Renot mau kirim surat mengungkapkan rasa cinta dengan tetangga. Hah? Bisa ya, jadi itu manfaat penulisan surat pribadi. Jadi untuk menuangkan ide dan gagasannya ya. Paham ya manfaatnya ya? Lanjut. Sekarang pembelajaran kita hari ini tentang menulisnya. Jadi bagian keterampilan menulis surat pribadi. Tujuan penulisannya itu adalah jadi peserta didik dapat menuliskan peserta surat pribadi berdasarkan unsur-unsurnya dan kebahasaannya.
Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa menulis surat pribadi berdasarkan tadi unsurnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Kita kaitkan nanti dengan pembelajaran hari ini. Mungkin yang kemarin masih bingung. Ada pertanyaan? Tidak ada. Bagus. Kalau tidak ada paham berarti ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Kita tonton video penulisan surat pribadi. Perhatikan ya, nanti cari letak kesalahan penulisannya. Di mana letak salahnya? Maret 2022 untuk ibu guruku yang tercinta, Ibu Saida di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Saida? Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas 76. Saya ingin berminta maaf jika saya punya salah sama Ibu dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu karena mampu menjadi saya. Dengan penuh kesabaran, selama saya menjalani pendidikan dengan segala kekurangan yang saya miliki. Kesulitan apa yang kamu rasakan selama pembelajaran? Nah, itu kamu bisa tuangkan ya. Pas nulis tadi apa yang kamu rasakan? Ngantuk? Kalau itu bukan karena pembelajarannya, karena kamu kurang tidur pasti. Ya, main game kan? Jadi kurangi itu ya. Harus punya aturan. Aturan, kalau orang main game itu punya batasan ya. Kasihan mata. Kesulitan apa yang kamu rasakan selama pembelajaran? Selesai? Tiga. Yang bawah itu bukan. Salah lembar berarti. Refleksi peserta didik itu yang dijawab ya. Iya. Kalau misal nggak ada kesulitan, tulis tidak ada. Saya tidak mendapatkan atau saya tidak mengalami kesulitan pada saat pembelajaran. Tulis. Kalau ada yang mengalami kesulitan, tulis kesulitannya pada bagian apa. Kalau keuangan itu kan pribadi, minta uang saku dari orang tuamu. Ini yang tadi tuh harusnya 3 ini kan. Ya, tulis. Jujur nulisnya nggak apa-apa. Iyalah. Jadi kan kita tahu.
Sudah kumpulkan. Sudah selesai? Sudah semua? Siapa yang belum? Ya, Bu. Ya. Wah, sungguh bingung aku. Kok bingung loh? Menuangkan kendalamu saat belajar tadi, nah kan kamu tuangkan. Kok bingung? Kamu bingung masalahmu di mana? Sudah semua ya? Nah, jadi ini refleksi ini itu kan banyak manfaatnya ya, menilai tadi pembelajaran kurangnya di mana, saya tidak paham bagian apa. Kan kalau tahu nanti kita kaji lagi, sudah kita kaji nanti bisa, berarti kalau belum paham di sini harusnya kan tadi ditanyakan, Bu, saya itu tidak paham di bagian ini. Kalau kamu tahu masalahmu, kamu tidak ngomong, diam saja, hasilnya apa? Tidak bisa. Bagian itu, ya itu, Bu. Saya itu bingung, Bu. Kalau nulis surat itu harus meletakkan titiknya di mana, komanya di mana. Tapi tadi diam, ketika disuruh ngomong, disuruh bertanya, tidak bertanya. Setelah menulis kan baru tahu. Oh, saya bingung di sini. Di mana ini titiknya harusnya? Di mana ini komanya? Nah, itu gunanya refleksi ya. Ya, refleksi. Jadi menilai pembelajaran tadi, kekurangannya di mana, tidak pahamnya di mana, lebihnya di mana, kan jadi tahu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang menjadi pembaca efektif. Nanti di rumah dipelajari ya, cari. Ya, atau dibuka bukunya. Menjadi pembaca efektif. Nah, pembaca efektif itu nanti hubungannya dengan literasi ya. Literasi itu apa? Pembukaan sebelum pembelajaran, Bu. Literasi itu intinya apa? Membaca. Tidak hanya membaca kan, jadi harus ada hasil dari yang dibaca, harus paham. Jadi bukan hanya membaca, tapi harus tahu hasil dari yang dibaca. Seperti di awal pembelajaran kan kalian selalu melakukan literasi. Literasinya apa?
Nah, membaca Asmaul Husna. Jadi itu bukan hanya melantunkan Asmaul Husna, tapi harus tahu arti atau maknanya. Cerdas ya. Jadi itu nanti dipelajari di rumah. Untuk hari ini cukup. Bu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.